Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 350 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding kelapa muda sintetis yang rasanya gurih dan manis segar. Bagaimana cara membuatnya supaya nanti menghasilkan corak seperti ini? Simak tutorialnya. Bahan untuk kelapa muda sintetisnya. Bahannya 300 ml santan kental. Ini saya menggunakan santan segar dari kurang lebih setengah butir kelapa ukuran sedang. Setengah bungkus atau setara dengan 3 gram agar-agar bubuk. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Satu bungkus beratnya 7 gram. 50 gram gula pasir. 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering, seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 sendok teh jeli bubuk yang plain, tanpa rasa. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Langkah pertama, campur gula pasir dengan agar-agar bubuk, jeli bubuk, dan garamnya. Lalu ini kita aduk sampai betul-betul tercampur rata. Pastikan semua bahan tercampur rata supaya nanti saat kita tambahkan dengan cairannya bisa halus, tidak bergerindil. Setelah tercampur rata, lalu masukkan santannya. Kita masak sampai mendidih. Selama kita masak, kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih, tapi kita biarkan kurang lebih 1 hingga 2 menitan supaya masak sempurna, supaya nanti tidak gampang basi. Ini sudah cukup, lalu kita matikan apinya. Kemudian kita tuang dalam mangkok atau wadah cekung. Lalu ini kita biarkan sampai keras. Setelah betul-betul keras, lalu ini kita kerok dengan kerokan kelapa seperti ini ya. Ini hasilnya yang sudah kita kerok, mirip dengan kelapa muda. Ini kita sisihkan dulu. Bahan berikutnya, 2 bungkus kecil atau setara dengan 20 gram jeli bubuk rasa kelapa muda. Saya menggunakan merek ini ya. Ini 1 bungkus beratnya 10 gram. Jadi saya menggunakan yang ukuran kecil. Bisa juga menggunakan merek lain. Setengah bungkus atau setara dengan 3 gram agar-agar bubuk. Saya menggunakan merek ini. Bisa juga menggunakan merek lain. 1 bungkus ini beratnya 7 gram. 150 gram gula pasir. 800 ml air, 1 sendok teh biji selasih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Misalnya kita tidak menggunakan biji selasih juga tidak masalah, karena ini hanya untuk mempercantik penampilannya. Beberapa tetes pewarna merah tua. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan cetakan agar-agar seperti ini. Ini diameter 20 cm. Bisa menggunakan bentuk lainnya asalkan diameternya 20 cm ya. Jadi ini untuk kurang lebih 1 liter. Langkah pertama,
rendam biji selasih dengan air panas sampai betul-betul mengembang. Lalu campur gula pasir dengan jeli bubuk, agar-agar bubuk. Lalu ini kita aduk dulu sampai betul-betul tercampur rata, supaya nanti kalau ditambahkan dengan bahan cairnya tidak ada yang menggumpal. Ini sudah tercampur rata, lalu masukkan airnya. Kemudian ini kita masak sampai mendidih. Selama kita masak, kita aduk-aduk supaya tidak ada gula pasirnya yang mengerak di bawah. Ini kita masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih, kita masak 1 hingga 2 menitan supaya matangnya ini betul-betul sempurna. Supaya nanti tidak cepat basi. Ini sudah cukup ya, lalu kita matikan apinya. Lalu ambil kurang lebih 150 ml, kemudian tambahkan pewarna merahnya. Kita aduk sampai rata. Kemudian sisa adonan jelinya ini kita tambahkan dengan biji selasih yang sudah kita saring terlebih dahulu ya. Kita aduk sampai tercampur rata. Langkah berikutnya, letakkan kelapa sintetisnya ini di dasar loyangnya ini, secukupnya ya. Seperti ini. Kemudian ini kita kunci dengan jelinya. Sedikit aja, supaya tidak lari-lari saat nanti kita tuangkan semuanya. Ini kita biarkan agak settle ya. Setelah ini settle, lalu tuangkan adonan jelinya ini. Hati-hati, seperti ini. Kemudian masukkan sisa kelapanya ini ya. Lalu kita tenggelamkan. Seperti ini. Kemudian tambahkan yang adonan warnanya. Sambil kita tenggelamkan. Kemudian ini kita biarkan sampai keras. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi ya. Kalau kita iris, coraknya akan seperti ini. Ini rasanya manis gurih. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan santan yang betul-betul kental supaya nanti hasilnya bisa gurih. Yang kedua, untuk menghasilkan corak yang bagus, maka pertama-tama taruh kelapa sintetisnya di dasar cetakannya, lalu kita kunci dengan puding jelinya secukupnya sampai setengah membeku. Kemudian tuang dengan sisa puding jelinya. Kemudian tambahkan sisa kelapa sintetisnya dan jeli warna merahnya, lalu kita tenggelamkan atau kita aduk ringan dengan menggunakan sendok. Dan mengaduk jeli warnanya jangan terlalu sering supaya nanti tidak membaur warnanya. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat puding kelapa sintetis yang rasanya manis gurih dan penampilannya juga cantik. Terima kasih telah menonton video ini.